Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruqi Al-Islami dari kelas Manajemen Keuangan Strategi kelas J. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan strategik. Baik, kemudian yang pertama adalah yang dibahas capital structure. Jadi yang dimaksud dengan capital structure itu yaitu adalah struktur modal dijelaskan dengan menggunakan ilustrasi pembagian kursi di pesawat. Kemudian dijelaskan juga hanya memiliki satu pintu keluar. Kemudian ilustrasi pembagian kursi pesawat pada pembagian struktur modal itu adalah urutan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan. Untuk first class, terdapat kewajiban berupa pembayaran upah karyawan maupun untuk supplier. Kemudian untuk di kelas bisnis terdapat kewajiban untuk membayar bunga dari utang. Kemudian di kelas ekonomi eksekutif terdapat pajak pemerintah, dan di kelas terakhir yaitu kelas ekonomi terdapat pembagian dividen untuk stakeholder. Sehingga dari urutan utama hingga urutan terakhir itu menjadi acuan untuk perusahaan dalam pembayaran kewajibannya dan menjadi patokan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan mengenai mana yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cost capital. Jadi cost capital itu menentukan biaya modal yang tepat. Itu juga harus sangat penting untuk perusahaan. Karena biaya tersebut merupakan biaya yang ditanggung ketika menggunakan sumber modal tersebut. Kemudian, biaya modal biasanya dengan menggunakan dua komponen, yaitu ekuitas dan utang. Kedua komponen tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga ekuitas itu memiliki keunggulan yaitu bersifat fleksibel dan memiliki kelemahan yakni dilution, sedangkan utang memiliki kekurangan berupa risiko untuk bangkrut, sebab perusahaan tetap wajib membayar kewajibannya dalam keadaan apapun, serta memiliki keunggulan berupa biaya yang sangat murah dan juga dapat terhindar dari pajak. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu dividend policy and stock repurchase. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah kebijakan dividen itu memiliki hubungan dengan firm life cycle. Yaitu kebijakan dividen akan mempengaruhi perkembangan setiap perusahaan. Oleh dari itu, pembagian laba bersih dapat digunakan untuk menambah modal perusahaan dengan harapan itu bisa meningkatkan penjualan, dan laba bersih pun akan didapat. Kemudian itulah mengapa kebijakan dividen berhubungan dengan firm life cycle. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang capital market and IPO process. Jadi IPO itu adalah initial public offering. Memiliki kelemahan yakni wajib untuk mempublikasi semua informasi perusahaan. Kemudian penentuan harga ketika akan melakukan IPO itu akan menentukan kesuksesan IPO. Kemudian penentuan harga yang cenderung tinggi membantu manajer mendapatkan modal yang semakin banyak, namun berpotensi mengurangi jumlah saham yang bisa terjual. Sedangkan money left on the table memiliki keunggulan berupa harga yang dijual lebih murah, akan tetapi kehilangan potensi cuan yang lebih banyak. Kemudian dalam melakukan IPO itu tentu saja ada risiko yang harus dihindari. Risiko yang harus dihindari adalah penentuan harga yang tinggi, sebab dengan penentuan harga yang tinggi akan berpotensi untuk mengurangi kesuksesan IPO tersebut, karena mengurangi jumlah saham yang terjual atau bahkan dapat mengalami kegagalan. Investor tersendiri itu juga tentu akan memiliki persepsi. Jadi ketika IPO tersebut mengalami kegagalan atau reg issue, itu data historis IPO tersebut akan menjadi rujukan investor mengenai saham IPO tersebut. Kemudian investor tentu akan lebih tertarik apabila historis dari IPO tersebut mengalami kesuksesan. Kemudian harga IPO tersendiri dapat meningkat apabila IPO tersebut mengalami oversubscribed, yaitu keadaan di mana banyak investor menunggu untuk mendapatkan saham tersebut. Hal itu dapat meningkatkan harga pasar dari saham IPO tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu behavioral finance, atau bisa disebutkan investor behavior in decision making and market anomaly. Jadi apa perbedaan antara private placement dan IPO? Jadi dalam penempatan pribadi itu sekuritas dijual ke dalam beberapa investor daripada ke publik secara luas. Kemudian dalam penawaran umum sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus terdaftar di SEC. Kemudian mengapa perusahaan itu mempertimbangkan untuk go public? Jadi likuiditas itu
meningkat pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi lebih mudah untuk mengumpulkan modal di masa depan dengan go public. Jadi go public ini juga bisa menetapkan nilai perusahaan dan membuat lebih layak untuk menggunakan sistem saham sebagai karyawan, insentif, meningkatkan pengenalan pelanggan dan perusahaan, serta reputasi itu menjadi bisa melakukan penjualan yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya itu investor behavior in decision making. Jadi behaviorisme juga berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam bentukan perilaku investor di pasar. Ini juga memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku investor dan pasar non-rasional yang bertumbuhkan alternatif dari teori keuangan standar dan menggunakan teka-teki empirisnya. Kemudian tambahan dan dijelaskan teori utilitas juga yang diharapkan adalah dasar dari keuangan tradisional. Jadi orang-orang itu memiliki informasi lengkap tentang kepentingan hasil dan kemungkinannya mereka dapat mengevaluasi preferensi mereka di berbagai opsi yang diharapkan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Dan terakhir juga mereka berperilaku rasional dan pasar efisien. Kemudian yang terakhir yaitu behavioral finance, yaitu tentang market anomali. Jadi apa itu anomali pasar? Pengecualian terhadap aturan atau model perilaku harga pasar yang berbeda dari perilaku yang diprediksikan oleh hipotesis pasar. Efisiensi komplikasi fancy pasar. Jadi ada yang namanya random box. Jadi random box itu sangat sulit untuk memprediksi harga pasar saham. Bahkan baik penelitian telah menunjukkan bahwa harga saham berubah sepanjang waktu seolah-olah mereka acak. Kenaikan harga saham hampir sama dengan harga saham menurun. Ketika tidak ada pola pada jalur yang diikuti oleh harga saham, maka perilaku harga saham sebagian besar konsisten dengan pengertian jalan acak. Kemudian ada yang namanya itu Januari Effect, yaitu kecenderungan harga saham mengalami ketidaknormalan pengambilan positif di bulan Januari yang dapat diprediksi dan karenanya tidak konsisten dengan perilaku berjalan acak. Saham jadi cenderung menunjukkan pengembalian yang lebih tinggi di bulan Januari dibandingkan bulan lainnya, atau lebih tinggi untuk saham yang lebih kecil. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.